Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hemilia Werdeni, NIM 1713300000171, kelas 6 PGSD A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya, yaitu tentang memahami karakteristik anak tunagrahita ringan dan penanganannya. Keterlambatan perkembangan kecerdasan anak tunagrahita atau mental retardation akan menemukan berbagai hambatan dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana seperti anak-anak normal lainnya, anak tunagrahita juga memiliki kebutuhan yang sama seperti anak normal yang seharusnya terpenuhi agar mereka bisa tumbuh menjadi manusia total yang terintegrasi. Saat anak tunagrahita berupaya memenuhi segala kebutuhannya, mereka ada yang mencapai sebagian atau bahkan kurang. Semua itu tergantung pada berat ringannya hambatan yang dimiliki anak serta dukungan perhatian yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Pengertian anak tunagrahita menurut Endang Rohyadi menyimpulkan dari beberapa pengertian tunagrahita dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu fungsi intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata. Jadi anak tunagrahita itu memiliki kecerdasan IQ yang di bawah rata-rata anak normal. Contohnya anak normal memiliki IQ 100, sedangkan anak tunagrahita itu memiliki IQ di bawah 70. Yang selanjutnya, kekurangan dalam tingkah laku penyesuaiannya. Maksudnya ini kurang memiliki kesanggupan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Ia hanya mampu melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh anak yang usianya lebih muda darinya. Yang selanjutnya, tunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan. Maksudnya di sini adalah tunagrahita itu terjadi pada usia perkembangan, yaitu sejak konsepsi hingga usia 17 tahun. Klasifikasi anak tunagrahita. Anak tunagrahita diklasifikasikan menjadi tiga golongan. Yang pertama yaitu tunagrahita ringan. Di sini dia memiliki kecerdasan IQ antara 50 sampai 70. Anak tunagrahita yang tergolong ringan mempunyai kemampuan untuk dididik. Jadi dia masih bisa diberi pendidikan, masih bisa diajarkan. Mereka mampu mempelajari berbagai keterampilan dari life skill, mampu belajar sejumlah yang bermanfaat bagi kehidupan seharian. Yang selanjutnya anak tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang tergolong ke klasifikasi sedang, merupakan anak yang masih mampu dilatih mandiri, masih bisa mematuhi dan masih bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, masih bisa mandi sendiri, memberi makan hewan, masih bisa berhias diri dan sebagainya. Yang selanjutnya anak tunagrahita berat. Anak tunagrahita berat digolongkan dalam klasifikasi berat, memiliki tingkat intelijensi di bawah 30. Dengan tingkat intelijensi sekian, anak-anak biasanya disebut dengan kata idiot. Ini sulit sekali untuk dilatih, apalagi dididik untuk belajar sebagai teori akademis. Perawatan khusus dan keikhlasan dari keluarga sangat dibutuhkan oleh mereka. Penyebab anak mengalami tunagrahita yaitu yang bisa terjadi akibat gangguan kromosom. Penelitian menyebutkan sebanyak 75% sindrom genetik diidentifikasi menjadi penyebab tunagrahita. Lalu kesalahan metabolisme.
terjadi akibat kekurangan enzim yang digunakan untuk proses metabolisme tubuh seperti aminosid, karbohidrat, ataupun vitamin. Yang selanjutnya, gangguan perkembangan pembentukan otak. Hal ini terjadi sebab adanya infeksi maupun herediter, pembentukan otak dapat terganggu. Yang selanjutnya, pengaruh lingkungan. Hal ini dapat terjadi pada saat kehamilan ibu dengan malnutrisi, merokok, dan minum minuman keras mempengaruhi keadaan janin yang dikandungnya. Metode instruksional saat pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan penggunaan metode ajar pada tingkat tunagrahita dan pada penderita tunagrahita ringan. Maka penekanan keterampilan akademiknya diperbesar. Bagi anak-anak tingkat SD, pengajaran lebih bersifat akademik fungsional, yaitu pada keterampilan praktis, membaca koran atau membuku telepon, daripada keterampilan akademis lain. Pada matematika lebih dikenalkan bagaimana membedakan berat ringan, kecil besar, dan lain sebagainya. Strategi dan media pembelajaran pada anak tunagrahita ringan. Strategi yang dapat digunakan dalam mengajar anak tunagrahita ringan meliputi: yang pertama, strategi pengajaran yang diindividualiskan, merupakan pengajaran yang diberikan kepada setiap murid meskipun mereka belajar bersama dengan bidang studi yang sama, tetapi kedalaman dan keluasan materi pelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak. Yang kedua, strategi kooperatif, yaitu strategi ini merupakan strategi yang paling efektif diterapkan pada kelompok murid yang memiliki kemampuan heterogen, misalnya dalam pendidikan yang mengintegrasikan anak tunagrahita belajar bersama anak normal, seperti pada pendidikan inklusi. Model pembelajaran inklusif pada anak ini tadi ya, yang termasuk strategi kooperatif. Pendidikan inklusif menekankan pada keterampilan keterpaduan penuh anak tunagrahita bersama dengan anak reguler pada kelas dan guru pembimbing yang sama. Pada kelas inklusi, siswa dibimbing oleh 2 orang guru, 1 guru reguler dan 1 guru khusus. Ciri-ciri khusus pendidikan inklusi yang sesuai dengan anak tunagrahita yaitu: yang pertama, bahasa yang digunakan dalam berinteraksi dengan anak tunagrahita adalah bahasa sederhana, tidak berbelit, jelas, dan gunakan kata-kata yang sering didengar oleh anak. Yang kedua, penempatan anak tunagrahita di kelas. Anak tunagrahita ditempatkan di bagian paling depan, berdekatan dengan anak-anak yang kiranya hampir sama kemampuannya. Apabila mereka di kelas anak normal, maka mereka ditempatkan di depan. Upaya penanggulangan anak tunagrahita ringan. Yang pertama, menggunakan jalur keluarga. Bisa dengan cara melakukan pertemuan antar orang tua, mengunjungi para orang tua untuk memberikan keterampilan penanganan tertentu, membawa anak usia prasekolah bersama dengan ibunya. Orang tua mampu menemukan saat kritis di mana anak perlu diberikan program pengajaran. Kerjasama antara orang tua dengan guru harus berlangsung selalu. Yang selanjutnya bisa menggunakan jalur sekolah, dan yang kedua jalur sekolah. Pada jalur sekolah ini, penyediaan tenaga ahli dan terampil dalam berbagai disiplin ilmu terintegrasi kelas atau masuk dalam kelas inklusi, terpisah secara khusus pelayanan di antara keduanya. Selanjutnya, memperluas kesempatan belajar melalui peningkatan pelayanan PLB dalam jumlah maupun intensitasnya, peningkatan keterampilan guru dan fasilitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu melalui jalur masyarakat. Jalur masyarakat yaitu contohnya bisa dengan mendengarkan ceramah, mengikuti seminar atau media massa yang ditunjukkan kepada masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai. Jadi diberikan lapangan pekerjaan sesuai dengan skill yang dimilikinya,
meningkatkan penyesuaian sosial anak tunagrahita. Yang terakhir yaitu melalui jalur organisasi. Perlu dimiliki tim ahli dari berbagai profesi, pendekatan antar departemen, Depnikas, Depsos, Depnaker, dan Depkes. Yang terakhir yaitu organisasi sosial dan LSM. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.